Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 Pemisahan Kimia dan Elektroanalitik akan melakukan sebuah tinjauan terhadap artikel ilmiah yang berjudul Fatty Acid of Propylene Western Australian Milk Using Gas Chromatography Mass Spectrometry yang dilakukan oleh Nguyen et al. Tahun 2024 dari jurnal Food Research International. Tanpa menunggu waktu lama lagi, yuk kita bahas jurnalnya. Penelitian terbaru yang didanai oleh Aus Industry Entrepreneurs Program Innovation Connection dengan Bannisters Down Dairy telah menjelaskan komposisi asam lemak dalam susu, khususnya pada produk susu pasteurisasi di Australia Barat. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan yang sangat dramatis dalam susu, yaitu di Australia Barat, dikarenakan masyarakatnya banyak yang tertarik dengan produk susu fungsional dan bersedia untuk membayar lebih mahal. Diketahui bahwasannya komponen bioaktif asam lemak itu sangat melimpah keberadaannya dalam lemak susu. Susu menjadi salah satu komponen yang memiliki lebih dari 400 asam lemak, dan susu sapi diperkirakan memiliki sekitar 33 gram per liter lemak, di mana 98% diantaranya itu biasanya berupa triasil gliserol. Dengan memanfaatkan gas chromatography mass spectrometry atau yang disingkat dengan GCMS, penelitian ini mampu mengukur dan mengidentifikasi asam lemak rantai menengah atau medium chain fatty acid dan asam lemak rantai panjang atau long chain fatty acid, sehingga dapat mengungkapkan kadar asam lemak di antara sampel yang berbeda. Penggunaan GCMS mampu mengidentifikasi dan mengukur variasi kadar asam lemak di antara sampel yang berbeda dan memiliki kelebihan di antara metode lainnya karena memberikan sensitivitas yang lebih besar. Studi ini memberikan wawasan yang berharga mengenai profil asam lemak dalam susu pasteurisasi di Australia Barat, menyoroti pentingnya terhadap implikasi dalam kesehatan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah, yang pertama, jenis asam lemak apa yang paling banyak ditemukan dalam susu pasteurisasi Western Australian atau Australia Barat? Yang kedua, apa saja pengaruh profil asam lemak bagi kesehatan tubuh? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan komposisi asam lemak yang terdapat di setiap retail susu pasteurisasi Western Australian? Dan yang keempat adalah metode apa yang digunakan untuk mengukur dan mengidentifikasi asam lemak pada penelitian yang dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kromatography gas spektrometri massa atau GCMS. Sampel susu pasteurisasi komersial dari Australia Barat diuji menggunakan teknik ini untuk memperoleh asam lemak. Proses GCMS melibatkan verifikasi dan kuantifikasi asam lemak menggunakan sistem GC Aglien 7890 yang dilengkapi dengan spektrometer massa dan kolom kaca. Sampel susu dimasukkan ke dalam sistem kromatography gas dengan volume injeksi sebesar 1 mikroliter dan rasio perbandingan 10:1. Pengangkut gas yang digunakan adalah helium dan waktu kromatografi gas sebesar 56,5 menit. Sampel asam lemak diidentifikasi untuk membandingkan waktu retensi dan standar 30 Gfm, fatty acid methyl ester, dan konsentrasi asam lemak masing-masing dihitung berdasarkan luas puncak kromatografi gas, hingga dapat diperoleh bahwa metode ini memberikan kemampuan untuk memperoleh asam lemak dengan detail dan akurat dalam susu pasteurisasi. Prosedur untuk menganalisis asam lemak dalam susu pasteurisasi komersial Australia Barat yaitu sampel yang dikumpulkan, diproses, dan diekstraksi untuk memperoleh lemak susu. Kemudian sampel lemak susu dimasukkan ke dalam sistem GCMS dan dipisahkan menggunakan kolom kaca. Hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi komposisi asam lemak dalam susu pasteurisasi dan membandingkan profil asam lemak yang mempengaruhi kesehatan manusia. Analisis komponen utama PCA digunakan untuk membandingkan tingkat asam lemak jangka pendek MCFA dan asam lemak jangka panjang LCFA antara sampel susu. Pada penelitian ini dilakukan uji karakterisasi profil asam lemak susu sampel yang beredar di Australia Barat menggunakan metode kromatography gas spektrometri massa atau GCMS. Analisis komposisi lemak susu hasil pasteurisasi yang beredar di pasaran atau retail pasteurized milk yang disingkat RPM dilakukan pada pabrik pengolahan yang sama dalam kurun waktu yang berbeda. Analisis ini melakukan uji terhadap 6 sampel yang berbeda, yaitu RPM 126, RPM 127, RPM 128, RPM 129, RPM 130, dan RPM 131. Seperti yang kita lihat pada tabel 1, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kandungan lemak susu sampel. Kandungan lemak susu sampel tertinggi terdapat pada RPM 130 dengan persentase sebesar 3,89%. Sementara, kandungan lemak susu terendah terdapat pada RPM 126 dengan persentase sebesar 3,09%.
Adanya perbedaan variasi tersebut dapat disebabkan oleh efek standarisasi lemak dan pasokan susu mentah di pabrik pengolahan. Sementara, menurut standar makanan di Australia dan New Zealand, rata-rata dari kandungan lemak susu full fat pada makanan berkisar di persentase 3,80%. Selanjutnya, dilakukan identifikasi profil asam lemak pada sampel susu yang beredar di pasaran. Sebanyak 31 jenis fatty acid atau asam lemak diidentifikasi pada semua sampel dan disajikan pada tabel nomor 2. Dapat dilihat, kandungan asam lemak tertinggi yaitu C16 atau asam palmitat, sementara kandungan asam lemak terendah adalah C13 asam tridekanoat. Dilakukan analisis komponen utama atau Principal Component Analysis (PCA) untuk membagi sampel menjadi dua komponen utama berdasarkan kandungan asam lemaknya. Pada gambar nomor 1 disajikan hasil visualisasi data analisis PCA pada sampel. Dapat dilihat, kandungan asam lemak tertinggi terdapat pada RPM 129 dan RPM 130. Sementara kandungan asam lemak terendah terdapat pada RPM 127 yang ditandai dengan rendahnya kadar saturated fatty acid atau SFA dan kadar monounsaturated fatty acid atau MUFA. Adanya perbedaan variasi hasil pengamatan tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan pola makan sapi di peternakan yang memasok susu ke pabrik pengolahan. Pada tabel 2, dari seluruh sampel susu, kadar SFA berkisar antara 63,99% sampai dengan 69,26% dari total asam lemak. Kadar SFA tertinggi ditemukan pada RPM 127 dengan kadar mencapai 69,26% dari total asam lemak. Sementara, kadar SFA terendah ditemukan pada RPM 129 dengan kadar sebesar 63,99% dari total asam lemak. Pada tabel 2 menunjukkan terdapat kandungan asam lemak yang mendominasi di antara asam lemak jenuh yang telah diidentifikasi. Salah satunya asam palmitat. Konsentrasi asam palmitat terendah ditemukan pada RPM 130 dengan konsentrasi sebesar 151,71 mg per gram lemak susu. Sementara konsentrasi tertinggi asam palmitat ditemukan pada RPM 128 dengan konsentrasi mencapai 215,84 mg per gram lemak susu. Kadar SFA berperan penting bagi konsumen karena dianggap sebagai faktor resiko CVD atau kardiovaskular. Monounsaturated fatty acid atau disingkat MUFA merupakan asam lemak tak jenuh yang hanya memiliki satu ikatan karbon. Sedangkan polyunsaturated fatty acid atau disingkat PUFA merupakan asam lemak tak jenuh yang memiliki dua atau lebih ikatan karbon. MUFA dan PFA terbukti bermanfaat bagi kesehatan manusia karena dapat menurunkan kolesterol darah serta mengurangi resiko terkena penyakit jantung dan stroke. Berdasarkan gambar 2, kadar MUFA dan kadar PFA tertinggi terdapat pada RPM 129 dengan kadar MUFA sebesar 32,48% dan kadar PFA sebesar 3,51% dari total asam lemak. Sedangkan kadar MUFA dan PFA terendah terdapat pada RPM 127 dengan kadar MUFA sebesar 27,76% dan kadar PFA sebesar 2,74% dari total asam lemak. Data MUFA pada susu eceran yang dilaporkan telah sesuai di Amerika Serikat dan juga di Inggris. Akan tetapi, data PUFA yang dilaporkan masih lebih rendah dibandingkan hasil penelitian yang dilakukan oleh O'Donnell et al. Tahun 2011 dan Stergiadis et al. Tahun 2019. Pada penelitian kali ini, teknik GCMS dikombinasikan dengan standar 37 fatty acid methyl ester untuk identifikasi dan kuantifikasi asam lemak yang terdapat pada sampel susu. Analisis PCA untuk uji profil asam lemak rantai sedang pada gambar 3 memisahkan RPM 126 dan 128 sebagai grup yang berbeda. Pada RPM 129 dan 130 memiliki kesamaan asam lemak rantai sedang. Sementara dua sampel lainnya yaitu RPM 127 dan 131 diidentifikasi berbeda dari profil asam lemak rantai sedang lainnya. Pada gambar 4 menunjukkan variasi konsentrasi MCFA pada seluruh sampel susu. Hasilnya menunjukkan bahwa RPM 127 memiliki kandungan MCFA tertinggi yaitu sebesar 12,135 dari total asam lemak. Sementara kandungan MCFA terendah terdapat pada RPM 129 dengan persentase sebesar 10,9% dari total asam lemak. Melalui teknik GCMS, diidentifikasi terdapat 22 LCFA yang ditemukan dalam seluruh sampel susu. Analisis PCA untuk LCFA menunjukkan adanya perbedaan antara sampel susu di dua sampel pertama komponen utama. Analisis PCA juga mengungkapkan bahwa LCFA pada seluruh sampel susu dipisahkan ke dalam 3 kelompok ke dalam arah PC2, yaitu RPM 126 dan 128, 129 dan 130, 127 dan 131. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 5. Pada gambar 4, ditunjukkan perbedaan kadar LCFA dalam seluruh sampel susu. Kadar LCFA tertinggi terdapat pada RPM 129 dengan persentase 89,90% dari total asam lemak, sementara kadar LCFA terendah terdapat pada RPM 127 dengan persentase 87,87% dari total asam lemak.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diidentifikasi sebanyak 31 jenis asam lemak menggunakan teknik GCMS. Konsentrasi yang berbeda pada masing-masing asam lemak, MCFA dan LCFA, menunjukkan adanya perbedaan pola ternak sapi di peternakan karena setiap pabrik memiliki standarisasi kandungan lemak yang berbeda selama pemrosesan, sehingga susu mentah yang digunakan untuk memproduksi susu pasturasi berbeda. Analisis PCA dilakukan untuk menentukan kandungan asam lemak rantai panjang dan asam lemak rantai menengah. Diperoleh kandungan LCFA tertinggi terdapat pada RPM 129 sebesar 89,90% dari total asam lemak. Sementara kandungan MCFA tertinggi terdapat pada RPM 127 sebesar 12,135% dari total asam lemak. Penelitian ini memberikan pengetahuan tentang kandungan asam lemak fatty acid di wilayah Australia Barat. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan di seluruh wilayah Australia untuk mengetahui kandungan asam lemak dari hasil susu pasturasi secara eksploratif. Sekian tinjauan artikel ilmiah dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!